Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mata Xiao Yan dingin, dan momentumnya meledak. Dia tahu bahwa jika klon Yuan Shen masih ada, maka tidak akan ada tekanan untuk berurusan dengan Suzu sama sekali. Tetapi sekarang, Xiao Yan harus mengandalkan dirinya sendiri, setidaknya untuk menerobos keabadian para dewa, dan sebelum Xiao Yan harus bertarung melalui kekuatan dewa sebanyak mungkin, untuk merangsang potensi dewa, untuk lebih memahami aturannya. Dewa kota sedih, dan Xiao Yan juga melangkah keluar dengan langkah kakinya, dan tiba-tiba menghitung langkah kaki batu kental, yang bertabrakan dengan keganasan bambu kosong. Apakah kekuatan 7 langkah dewa kota kuat atau tidak sebagian besar tergantung pada kekuatan fisik Xiao Yan. Tetapi ketika dia menggunakannya lagi pada saat ini, itu membuat Xiao Yan merasa bahwa dia sepertinya kehilangan sesuatu. Teknik bertarung ini telah digunakan olehku sejak zaman dewa pertempuran, bagaimana mungkin masih menjadi keanehan ketika bisa digunakan sekarang. Ini juga harus sepenuhnya dilengkapi dengan keterampilan bertarung dari kelas kuno, tetapi itu memberi saya perasaan bahwa saya masih memiliki kekuatan sisa yang belum saya gunakan. Apa yang salah? Xiao Yan tidak sepenuhnya jatuh ke dalam niat membunuh dalam pertempuran, tetapi memikirkan segala sesuatu tentang dirinya dalam pertempuran, dan beberapa masalah hanya dapat diselesaikan dalam pertempuran, bukan karena cara penggunaannya salah, tetapi karena mereka merasa salah. Di antara Xiao Yan bergumam, dia mengambil langkah lambat, dan dia terus-menerus diintimidasi. Xiao Yan melambat saat ini, dan telapak kakinya tergenang di udara untuk waktu yang lebih lama, dan setiap langkah sepertinya mengandung pikiran anti-inflamasi. Ketujuh, kekuatannya dapat diubah, dan setiap kali dia dapat berintegrasi ke dalam pikirannya, dengan cara ini, dia adalah dewa kota yang lebih kuat. Ketujuh, setelah Xiao Yan melangkah keluar dari sofa ke-6, matanya menatap kehampaan. Untuk kehampaan, Xiao Yan tidak memiliki setengah pikiran yang baik, dan beberapa hanya memiliki kebencian yang sangat kuat. Selain dirinya sendiri, kebencian ini juga tidak terlihat dengan mata telanjang oleh bintang-bintang yang dia lewati, tetapi kekuatannya nyata. Xiao Yan mengangkat telapak kakinya, dan setelah perlahan sedikit mandek di udara, dia jatuh ke dalam kehampaan. Ketujuh, bayangan kaki tampaknya menyatu dari ketiadaan. Langkah ketujuh ini bukan 7 langkah tunggal yang terus-menerus, sehingga kekuatan keterampilan bertarung ini dapat dimainkan sepenuhnya, lapis demi lapis, sehingga kekuatannya dimaksimalkan, dan juga mengandung gagasan anti-inflamasi. 7 langkah hantu bergerak kakak Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat, membuat bambu void setinggi 1000 kaki. Langkah kaki hitam bergetar begitu keras sehingga ketika langkah ketujuh Xiao Yan jatuh, terdengar suara klik, dan itu akan hancur, yang tidak mungkin. Anda hanyalah seorang kaisar abadi, bagaimana keterampilan bertarung Anda bisa begitu kuat, dan Anda terkejut. Jelas, dia telah membunuh terlalu banyak kaisar abadi dari Departemen Dewa. Itu sebabnya dia memiliki kepercayaan diri mutlak sebelum melawan Xiao Yan, dan dia merasa bahwa Xiao Yan bahkan tidak bisa bergerak, tetapi kebenarannya di luar dugaannya. Kekuatan lain ini mengejutkannya, dan dia mengeluarkan trik apapun, jangan buka mulutmu bodoh, dan suara rendah anti-inflamasi keluar pada saat ini. Terkadang kalimat sederhana pertama-tama dapat mematahkan keadaan pikirannya, sehingga sampahnya yang bingung berani merajalela. Jika itu dalam ketiadaan, aku mungkin harus takut padamu, tetapi jangan lupa bahwa hati ini sepenuhnya milikku. Taiksu adalah bahwa Anda terjebak di sini. Anda tidak berpikir Anda bisa keluar dari hati ini dengan kekuatan langkah ke-9 Anda. Haha, bahkan jika aku kalah, kamu masih jalan buntu dan akan mati. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Xiao Yan yang tertawa liar memang sedikit mengejutkannya, tetapi itu tidak sampai pada titik di mana dia takut. Lagi pula, dia abadi Tuhan, tidak peduli seberapa kuat dia, dalam semua kondisi, dia tidak akan memiliki bahaya hidup dan mati, tidak ada yang mutlak di dunia, dan itu masih merupakan pembukaan yang sederhana. Xiao Yan tidak memiliki bintang, segel bintang 5 berkedip-kedip, dan tidak ada klon Yuan Shen, tetapi kekuatan fisik Xiao Yan masih belum lemah, dan bahkan jauh lebih kuat daripada keabadian para pembudidaya non-fisik. Xiao Yan memiliki kartu Hall, dan ada 3 senior di pot 9 gembala, tetapi kartu Hall ini bukan dari Xiao Yan sendiri, jika itu bukan situasi putus asa.
Xiao Yan tidak ingin menggunakan kartu Hall ini untuk berurusan dengan Dewa Abadi. Pada langkah kedua, Xiao Yan benar-benar percaya diri, lagi pula, masih ada klon jangkrik emas yang telah menembus keabadian para dewa dengan melahap kekuatan Taiksu, tetapi kekuatan terkuat untuk mengurangi peradangan saat ini bukanlah tubuh fisik. Bagi dewa, api dan guntur adalah sarana bertarung yang paling ampuh. Saya memukul dengan api, level saya sendiri adalah api, dan semua serangan saya harus bisa bergabung menjadi api. Xiao Yan masih berpikir bahwa dia harus lebih mengembangkan kekuatan tempur dewa, yang merupakan arah di mana dia menerobos keabadian para dewa. Kelima jari perlahan terentang, api, di telapak tangan, rambut di belakangnya tanpa angin secara otomatis berubah 3 warna. Sudut mulut Xiao Yan sedikit naik, tetapi dia sudah lama tidak menemukan perasaan akrab ini. Huo Xiao Yan berteriak dengan suara bangga, dan tidak ada ejekan di wajah Suzuo, tetapi sudut mulutnya terangkat, dan wajahnya serius. Orang ini benar-benar merasakan, inilah yang paling mengejutkannya, dia abadi dari dewa, dan dia berubah menjadi batu loncatan abadi bumi pada saat ini, Anda sedang mencari semut mati. Pada saat ini, Suzu benar-benar mematahkan pertahanannya, dia berteriak, mengangkat telapak tangannya, dan ada 3 jejak hitam di udara, seolah-olah merobek bekas cakar seperti luar angkasa, seolah-olah untuk merobek dan mengurangi peradangan. Mata Xiao Yan penuh api, dan dia mengangkat lengannya, dan api 3 warna berlama-lama di sekitar tinju api, dan seluruh kekosongan sepertinya dinyalakan. Umumnya, Xiao Yan menggunakan kekuatan hati apinya dan tubuh dewa primordial bintang 5 untuk meledak, tanpa mengandung keterampilan bertarung, tetapi menyerang ayam tidak kurang dari semangat juang apapun. Bintang api adalah keterampilan bertarung yang paling kuat, Xiao Yan. Serangan hari ini memiliki perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya, lebih kuat, dan memiliki pukulan panik, yang tidak dapat digoyahkan, jadi Xiao Yan melemparkan pukulan kedua. Dapat dilihat bahwa tinjunya tidak mengerahkan kekuatan tinjunya, tetapi menggunakan nomor itu untuk menyerang pria tangguh Suzu, kehampaan terbakar, dan matanya dingin ketika Xiao Yan bertarung. Cahaya dingin setipis rambut sapi menyapu ke arah Xiao Yan hampir tanpa terlihat dengan mata telanjang. Namun, meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa dari alam keinginan, dan ketika dia mendekat, dia pasti akan menyentuh nyala api anti-inflamasi, dan semuanya menjadi persepsi anti-inflamasi. Jilei menghindar dengan api nitrat dalam sekejap, dan pukulan terakhir menghancurkan serangannya lagi, yang merupakan trik rencana, yang membuat mata Xiao Yan semakin dingin. Namun, pada saat ini, lengan Xiao Yan memancarkan fluktuasi yang kuat, dan dia menyerang dengan lemah. Pada saat ini, semuanya diserap oleh koin Dewa Boom Xiao Yan. Dan yang dia tunggu adalah saat ini, Void Burning tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan telah menggunakan momen yang sangat instan untuk datang kepadanya. Dia sengaja ingin menjauhkan diri, tetapi dia jelas meremehkan kecepatan Xiao Yan saat Xiao Yan muncul. Dia ingin mundur, tetapi ada kilatan cahaya di matanya, seolah-olah dia melihat matahari dalam sekejap, dan kemudian matahari menelannya ke dalam kegelapan dengan cahaya dan akan runtuh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.